Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Dukun beranak, dukun Paraji di daerah itu sudah di training lagi. Oke. Dukun Jadi Paraji di training sama bidan dan dia punya kemampuan yang ya pokoknya dia bisa deteksi ini gawat, ini nggak gawat gitu loh. jadi artinya kalau seorang dokter punya itunya lebih luas nih, Dok, skopnya. Dokter Jaya, saya kali ini mau minta pengalaman Dokter Jaya. Boleh, Dok? Apaan? Kan Dokter Jaya ngajar. Dokter Jaya pernah nggak punya pemikiran ngajar di tempat mana yang kira-kira pemahaman anak-anaknya atau yang dengerin Dokter Jaya tuh paling banyak yang mengerti, paham? Tempatnya, Dok, maksud saya, Dok. Tempat apa? Yang seperti apa? Sebenarnya sih kalau ngajar ya sebenarnya bukan dari yang penting bukan audiens ya, Franky, kitanya. Oh ya. gitu. Karena kenapa? Kalau saya ngajar pertama yang ketanya audiensnya itu siapa? Umum, Dok. Ya. Nah, levelnya apa? Nah, saya yang nyesuaiin diri ke mereka gitu loh. Bukan Tapi sebaliknya. Ini Dokter Jaya masuk ke jebak ke framing saya nih, Dok. Apaan? Saya ngelihat orang yang banyak paham, Dok, ya. Itu di tempat-tempat orang-orang yang naik kendaraan umum. Moda transportasi umum, terutama yang jarak jauh. Kenapa? Kenapa? Soalnya biasanya, Dok, kalau udah tengah-tengah perjalanan tuh, Dok, ya, mereka udah pada ngangguk-ngangguk semua, Dok. Kan kalau orang ngangguk biasanya tanda paham. Betul, Dok, ya? Ya. Tengah-tengah ngangguk gitu, Dok. Ada yang kadang-kadang saking ngangguknya serius banget, nggak naik lagi kepalanya, Dok. Nah, oke, Dok. Hari ini saya mau ajak Dokter Jaya mau ngomongin masalah perempuan. Perempuan itu, ya kita kan perempuan atau wanita, Dok, ya enaknya? Sebenarnya yang lebih terhormat tuh perempuan. Perempuan, empu itu artinya kita menghormati gitu. Oke, kalau gitu saya ngikutin Dokter Jaya aja. Saya kalau wanita itu asal katanya dari betina. Ya ampun. Wanita itu betina itu untuk istilah binatang lagi. Nah, saya mau ngomongin masalah perempuan, Dok. Jadi perempuan itu ada hal yang menarik, yaitu masalah umur. Mereka seringkali merahasiakan umurnya. Sering nggak ketemu yang kayak gitu, Dok? Enggak, kalau sama dokter dia pasti jujur lagi. Oh, tanya umur berapa? Dia ngomong lah, Frank. Karena bukan sama dokter, makanya dia ngomong. Dokter Jaya tahu nggak cara supaya wanita tersebut memberikan umurnya, Dok, secara sukarela? Biasanya kalau ditanya umur berapa, dia akan nggak ngasih tahu. Tahu nggak caranya? Nah, jadi Dokter Jaya misalkan ketemu nih seorang perempuan, ya, itu langsung aja tembak dengan umur yang di atasnya. Misalkan perempuan tersebut 30-an, Dok, ya. Dokter Jaya, umurnya ada nggak? Umurnya sekarang udah 50 ya? Langsung orang itu teriak, ih kurang ngajar, umur gua baru 33 lagi. Nah, itu caranya, Dok. Soalnya kalau Dokter Jaya nebaknya umurnya tuh langsung 32 atau di bawahnya umurnya dia, Dok, dia cuma bilang terima kasih, nggak sebutin umur sebenarnya. Dan kedua, satu lagi masalah umur ini, Dok. Umur, kalau kita umur zaman masih muda kita tembak dengan umur yang lebih tinggi, maka biasanya kan kita direaksinya. Pada saat dia umurnya tuh sudah mungkin 50-an, kita bilang, umurnya sekarang 70 ya. Dia nggak bilang umurnya berapa lagi, tapi dia bilang, alhamdulillah, mudah-mudahan doanya dikabulkan. Nah, jadi perempuan tuh agak kompleks menurut saya untuk cara pemahamannya, ya. Tapi perempuan ini juga kan orang yang sangat berjasa. Nggak ada perempuan, kita nggak ada, Dok. Nah, penyakit-penyakit yang menimpa seorang perempuan atau resiko penyakit, Dok, ya, karena
nggak semua penyakit ini kan menimpa. Itu banyak yang cukup mematikan, Dokter Jaya. Ya. Terutama di bidang apa aja tuh, Dok? Kalau perempuan kalau di Indonesia itu ya itu yang membuat Indonesia tuh peringkat kesehatan yang nggak begitu baik adalah kematian dan kesakitan ibu. Jadi kematian dan Ibu atau kesakitan calon ibu gitu, Dok? ya. Ibu dan anak gitu dia dua-duanya itu Indonesia termasuk tinggi, Franky. Negara Indonesia termasuk tinggi. Iya, kematian ibu dan anak, kematian dan kesakitan, dan biasanya itu terkaitan dengan kehamilan biasanya. Oh. Jadi Ya. kalau perempuan sudah berkeluarga atau dia, kita ngomong berkeluarga atau bukan berkeluarga tapi kadang-kadang kan ada yang sudah hamil duluan. Itu resikonya tinggi di situ, Dok. Tinggi. Dan kalau dia tinggi, maka peringkat negara itu jadi lebih rendah dalam bidang kesehatan. Karena itu tanda. Jadi kalau tanda bahwa suatu negara itu bagus apa enggak, angka kematian dan kesakitan ibu dan anak itu harusnya rendah. Jadi tolak ukurnya di situ, Dok, ya? Iya, karena itu mereka adalah kelompok rentan yang paling terdampak itu kalau negaranya itu nggak begitu bagus gitu. Nah, Indonesia itu kematian ibu dan ibu itu ya terkait dengan ibu-ibu itu ada 3 yang besar penyebabnya. Yang satu itu perdarahan waktu kehamilan. Yang kedua aborsi, aborsi itu banyak. Yang ketiga itu eklamsi itu kejang pada waktu kehamilan. Nah, yang kita bahas yang mana dulu nih, Dok? Yang hamil dulu kali, Dok, ya? Ya boleh. Karena kan sebelum itu hamil dulu. Nah, proses-proses seseorang hamil nih, Dok. Kan di situ kan mulai dari berapa bulan, Dok? Nggak, biasanya begini. Kalau hamil itu biasanya ditandai dengan dia mestinya mens. Mens itu perempuan tuh ada pada yang tanggalnya sama, ada yang tanggalnya mundur terus, ada tanggalnya maju terus. Tapi biasanya teratur. Jadi misalnya kalau dia biasa tanggal yang sama, tanggal 4. Bulan depan mensnya tanggal 4 lagi, itu berarti sama. Ada yang tanggal 4, terus besoknya itu tanggal 6, terus besok lagi tanggal 8 gitu. Jadi ada yang mundur. Apa juga yang maju? Tanggal 4, tanggal 3, tanggal 2, tanggal 1. Jadi tapi selalu siklusnya, teratur. Dok. Ya siklusnya. Wah. Nah, itu biasanya dia baru tahu hamil kapan? Kalau misalnya dia biasanya rata-rata misalnya contoh ini yang teratur ya. 4. Begitu tanggal 4 berikutnya dia nggak mens. Biasanya perempuan udah mulai nanya nih, kenapa gua kagak mens? Kalau nggak mens tuh bisa macam-macam itu. Tapi dia akan tunggu tuh. Nah, makanya kalau perempuan tuh dibilang dia menunggu bulannya datang lagi. Tamu, Dok, katanya, Dok. Tamu iya. datang bulan. Nah, itu ditunggu. Karena kenapa kalau dia nggak muncul? Wah, dia mulai was-was nih, ada apa nih? Ditunggu lagi. Biasanya tunggunya itu kan sebulan sekali. Ditunggunya tuh sampai biasanya maksimal 2 minggu, Franky. Kalau 2 minggu nggak keluar, mulai dia was-was. Jangan-jangan gua hamil gitu. Nah, biasanya setelah gitu barulah dia periksa hamil. Nah, masalahnya begini, Franky. Dia udah 1 bulan nih, tanggal 4 nih. Tanggal 4 bulan berikutnya dia nggak hamil nih, nggak mens nih. Dia tuh nunggu 2 minggu. Jadi kan sebenarnya 2 minggu ditambah sebulan kan berarti udah 6 minggu kan? Ya, 6 minggu. Nah, Sejak mens dulu, Dok, iya. ya? Nah, jadi minimal 6 minggu dia baru periksa. Jadi udah dia hampir ke mens yang berikutnya lagi baru periksa. Jadi kalau dia tahu positif itu biasanya 6 minggu dia tahu. Udah hamil 6 minggu. Jadi makanya biasanya setelah dia tahu hamil gitu baru 2 minggu kemudian baru ke dokter. Biasanya ke dokter itu antara 6 sampai 8 minggu. Nah, ini, Dok. Jadi menstruasi itu, Dok, katanya setiap bulan selalu ditunggu-tunggu. Begitu udah datang disuruh cepet-cepet katanya. Iya, Dok, katanya gitu, Dok, ya. Ya soalnya pas lagi begitu rasanya nggak enak lagi. Buat beberapa orang malah sampai sakit. Kadang-kadang ada dia sampai harus nggak bisa ngapa-ngapain, tidur aja, sakit perutnya, mules segala macam. Nah, saya mau kritisi masalah angka 6 tadi, Dok. 6 minggu artinya kehamilan tertuanya ya, Dok, ya? Enggak, termuda yang diketahui perempuan. Karena biasanya dia tungguin. Ini seminggu nih, udah telat seminggu. Mau datang nggak? Begitu udah telat lagi seminggu lagi, disitulah baru dia pasti periksa. Jadi biasanya perempuan tuh nggak mungkin perempuan tahu baru 4 minggu udah tahu dia hamil, nggak mungkin. Karena 4 minggu itu pas dia mestinya mens. Nggak, maksud saya gini, Dok. Angka 6 ini nggak mungkin kan dokter
kandungan tuh bilang kamu sudah hamil 8 minggu. Kan dia baru 6 minggu sejak menstruasi terakhir. 2 minggu nih dok. Begitu diperiksa, berarti 6 minggu ini adalah angka maksimum nih dok ya? Ya. Betul ya dok? Ya. Oke. Supaya otak saya terpuaskan. Angka maksimum minimum itu kalau di matematik penting. Tetapi padahal itu adalah angka yang salah, Franky. Nah, Kenapa? jelasin dok. Kenapa salah? Nggak tahu. So begini, antara mens sama mens, dia baru keluar telurnya di tengah. 2 minggu. Jadi 2 minggu keluar telur, kemudian dia telat mens. Jadi dia hamil itu sebenarnya di 2 minggu setelah mens yang itu. Oke. Jadi bilang 6 minggu sebenarnya 4 minggu, Franky. 4 Umur minggu. janinnya 4 minggu. Ya, jadi 6 minggu tuh maksimum tadi yang betul ya dok ya? 6 minggu tuh karena dihitung dari mens. Padahal dia mulai hamil itu pada waktu dia pembuahan kan di tengah. Iya, 2 minggu setelahnya. Si dokter ngomong 6 minggu tuh ada 2 kemungkinan dok, membuat dia senang atau membuat dia lebih dakdikduk dok. Ya. Nah, di situ baru begitu baru dia periksa ada segala macam. Nah, sekarang masalahnya begini. Di dalam badan kita itu selalu yang namanya ada tuh kalau ada benda asing itu pasti akan membuat perubahan di dalam badan kita. Apapun itu dok. Apapun itu, nah termasuk anak. Maka seorang kalau dia udah mulai hamil ada sesuatu di situ kan, itu benda asing kan sebenarnya. Dianggapnya benda asing juga tuh ya? Iya kan itu separohnya DNA-nya itu kan dari si bapak. Oh gitu ya. Dengan benda asing maka terjadi perubahan. Nah perempuan yang mengalami kehamilan itu pasti ada perubahan sifat dan pokoknya di badannya itu ada yang berubah, sesuatu yang berubah. Nah perubahan itu kadang-kadang bisa ditolerir sama perempuan, bisa juga enggak. Nah kalau yang nggak bisa ditolerir apa? Kita mesti sering lihat gini, kalau perempuan dia mulai hamil, sebenarnya kerasa, Franky. Yang pertama yang paling kerasa apa? Suhu tubuhnya naik. Dari rata-rata biasanya dok ya? Ada namanya suhu basal. Jadi kalau perempuan ini baru bangun tidur, di tes, itu suhu itu selalu sama setiap saat, setiap hari sama. 36,5 gitu loh. Paling selisih 0,1 0,2 kali dok ya. Tapi begitu dia hamil, suhunya naik setengah derajat sampai 1 derajat. Jadi sebenarnya kalau seorang perempuan yang dia biasa ngukur suhu basal 36,5 sekali waktu 37, be careful, walaupun belum telat mens dia kemungkinan hamil lagi. Jadi mendekati sumeng itu dok ya? Ya, rada gitu. Makanya dia terasa tidak enak. Yang berubah apa? Ada penolakan di badan. Muntah, Franky. Makanya orang bilang kan ada perempuan muntahnya pagi, morning sickness namanya. Muntah pagi. Jangan-jangan hamil tuh. Itu kan begitu kan. Kalau di kampung-kampung juga mereka tahu. Iya. Ini hamil nih pagi-pagi owe begitu. Ya nggak ada angin, nggak ada hujan cewek. Nah itu adalah reaksi untuk perlawanan tubuh. Oh jadi yang dokter Jaya kemarin ngomong tuh kalau ada benda asing masuk selalu mau coba dimuntahin atau dikeluarin lewat Iya, pokoknya ada reaksi lah bawah. Ini jadi termasuk si janin ini juga dianggapnya benda asing. Iya. Mau dikeluarin sama dia. Ya. Nah, kadang-kadang ada yang beberapa yang sampai saking beratnya itu terjadi sesuatu yang dari zaman dulu disebut sebagai toksemia gravidarum. Toksemia gravidarum itu adalah benda asing ini, si janin ini dianggap sebagai racun. Toksemia itu racun, keracunan kehamilan. Wah itu bisa sampai kehamilan, sampai ibunya bisa meninggal, Franky. Nah itu yang kita sebut eklamsi. Ibu bisa meninggal. Terus kalau dia muntah itu sampai ada orang yang saking hebatnya muntahnya, tergantung perempuan sih. Ada yang muntahnya dikit-dikit ya, cuma owe-owe doang. Tapi ada yang parah. Itu mertua saya, ibunya istri saya, mamanya. Itu kalau lagi hamil 3 bulan muntah-muntah terus, nggak bisa makan pergi, nggak bisa makan apapun muntah. Jadi muntahnya itu bukan cuma muntah pagi, Franky, bukan cuma mual doang, bukan sampai muntah-muntah. Dan pada beberapa orang yang saking hebatnya kadang-kadang dia muntah-muntah begitu, sama dokter ya udah deh, dia udah nggak tahan daripada kekurangan gizi, dibuang janinnya, Franky, dibuang, diaborsi. Karena kalau nggak ibunya berbahaya, membahayakan ibunya. Sampai ada yang seperti itu reaksinya. Itu nggak bisa ada jalan lain, dok? Ya enggak. Kalau dikasih biasanya kalau mual-mual gitu, sama dokter dikasih obat.
Kasih Mual. vitamin B, B6, dikasih itu. Kadang-kadang dikasih vitamin pun, dikasih apapun dia tidak bisa tertanggulangi juga. Akhirnya daripada ibunya kekurangan gizi, ibunya kekurangan mineral karena muntah-muntah terus, ya terpaksa dibuang. Ada yang sampai seperti itu, walaupun itu kasusnya jarang, tapi itu namanya hiperemesis. Emesis itu muntah berlebihan karena kehamilan. Nah dok, ini kan dia kan dimuntahin tuh ceritanya, dia mau coba keluarin tuh dok ya. Waktu tadi morning sickness tadi dok, itu berapa lama tuh dia prosesnya tuh dok? Enggak, makanya kan saya bilang berbeda-beda tiap orang. Ada yang cuma mual-mual doang, ada yang sampai wewe doang. Biasanya dalam waktu 2-3 bulan udah selesai. 2-3 bulan itu prosesnya tuh dok, nggak lebih dari itu ya? Ada yang kurang. Tapi kalau yang parah kayak mertua saya itu sampai nggak bisa makan sama sekali pergi. Nah ini yang saya mau ngomong Nah itu kan kalau yang gitu kan parah. Udah dikasih obat tuh tetap nggak mempan. Dikasih obat nggak mempan, termasuk kalau kita kan kayak kalau kita nih diare kemarin kita bahas nih dok, supaya nggak orang tersebut dehidrasi semacam kan diinfus tuh. Yang tadi yang hamil tuh diinfus juga nggak nolong juga tuh. Nggak nolong juga. Udah kasih obat infus istilahnya nggak ngejar lah ya. Ya kalau udah gitu ya terpaksa. Itu artinya memang dia nggak bisa tolerir gitu. Oke. Nah itu jadi artinya milih tuh ya. Diterusin nggak percuma. Kalau nggak diterusin ya paling nggak si calon ibu tersebut selamat ya. Nah apalagi kejiwaan Frankie. Itu kan adanya si janin itu kan ada plasenta, ada ari-ari. Ari-ari itu ngeluarin hormon. Jadi ada perubahan hormon. Dia masih kecil gitu aja udah bisa keluarin hormon tuh ya? Ya plasentanya, ari-arinya. Iya artinya si plasenta akhirnya hormonnya jadi berubah. Makanya si perempuan sifatnya berubah. Pernah nggak merhatiin kalau perempuan lagi hamil itu biasanya sifatnya itu suka marah-marah, kadang-kadang benci sama lakinya, terus tiba-tiba seneng sama makanan yang aneh-aneh, ngidam. Itu adalah termasuk efek dari kehamilan, Frankie. Ada yang jadi suka dandan dok. Ya, ada yang mau jadi berantakan. Itu semua itu adalah efek dari itu. Nah sekarang kan si perempuan itu sendiri kan kalau hamil begitu, dia sendiri kan tidak terbiasa dengan situasinya itu. Karena perempuan itu adalah makhluk yang sangat dipengaruhi hormon. Makanya kalau misalnya perempuan lagi mens, kan sifatnya juga berubah. Jangan deket-deket deh ya. Ya, biasanya lebih galak apa. Nggak usah gitu. Binatang juga sama, Frankie. Kalau kamu punya anjing nih, anjing kamu lagi punya anak, lagi hamil, atau dia udah punya anak, dia lebih galak sama kita. Kita deketin, galak. Ayam juga begitu. Ya si Mola mah enggak dok. Enggak kan, dia kan belum hamil. Dia justru kalau lagi kayak gitu tuh selalu pengen deket sama kita. Nah itu hormonnya dia tuh baik tuh dok. Nah jangan-jangan dia ngajakin kawin. Itu sama si Miko. Enggak, tapi sifat berubah jadi lebih galak atau pokoknya berubah sifatnya dari biasanya itu loh. Pokoknya ada perubahan sikap gara-gara hormon muncul tuh ya. Ya, hormonnya berubah. Hormonnya Nah, bahkan berubah, pada ya? beberapa perempuan ya, perubahan hormon terbesar itu pada waktu di awal sama waktu di akhir. Di akhir juga sama. Tadinya hormonnya banyak tiba-tiba hari-harinya melepaskan. Itu karena gelombang hormon. Nah, gelombang hormon kadang-kadang buat perempuan yang tadinya tidak gila bisa jadi gila waktu melahirkan. Serius nih. Iya, namanya psikosis postpartum. Psikosis itu gila. Dia mengalami kegilaan gara-gara perubahan hormon itu. Perubahan jiwanya dia tuh dok menjadi ODGJ. Ya, nah makanya karena kehamilan itu ada sesuatu yang tidak biasa. Waduh. Kan perempuan nggak ngerti. Kan orang hamil kan pertama ada yang dari itu. Makanya dia harus pergi ke dokter. Pergi ke dokter melakukan yang namanya ANC, antenatal care. Kontrol kehamilan. Nah, itu kontrol kehamilan datang ke dokter, ke bidan, ke perawat, dokter kandungan, supaya apa? Dia belajar bagaimana menanggulangi itu semua. Ini dokter kita perlu dokter umum dulu nggak dok? Enggak, ke perawat tidak ada masalah. Kalau di daerah sama bidan nggak ada masalah. Tapi dia memang harus dipantau selama kehamilan, kan di situ badannya berubah. Artinya ke siapa saja yang istilahnya memang dia ngurusin atau punya keahlian ngurusin orang hamil gitu dok? Ya. Nggak perlu sampai ke dokter kandungan ya? Enggak, dan mereka juga udah terdidik untuk itu. Nah sekarang sebenarnya ngapain dan berapa kali kita mesti ke berobat ANC itu. ANC itu adalah suatu. Jadi kalau ANC dilakukan maka kita bisa menekan kemudian kejadian tuh kematian ibu dan lain-lain gitu loh.
Ibu-ibunya juga nggak usah sengsara selama 9 bulan karena perubahan-perubahan itu. Nah di situ diajarin. Jadi selama kehamilan kan 9 bulan. Itu 3 bulan pertama namanya trimester pertama. Kedua trimester kedua. Jadi mulai dari 4 sampai 6. 7 sampai 9 itu trimester ketiga. Waktu trimester pertama sebulan sekali cukup. Trimester kedua 2 minggu sekali. Makin rapat. Terakhir seminggu sekali. Jadi total kalau diseluruhkan ya, trimester pertama 1 kali cukup, trimester kedua 2 kali. 3, 6, 12 dok. 3 kali. Jadi total 6 kali. Jadi kalau ANC itu 6 kali cukup. 6 kali cukup. Ya, trimester pertama sekali, trimester kedua 2 kali, trimester ketiga tuh 3 kali. 1, 2, 3. Jadi totalnya 6. Nah 6 itu cukup. Nah sekarang buat apa? Ngapain? Sebentar dok, otak saya coba. Trimester pertama 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali nih dok? 1 bulan sekali. 1 Pokoknya bulan di situ sekali. ada sekali lah paling Sekali, sedikit. setiap bulan sekali. 3. Ya itu 3 maksimal. Tapi sekali pun tidak ada masalah. Nah, Pokoknya sekali lah mesti memastikan. ada minimum sekali. Nggak, biar supaya nanti jangan sampai orang stres nih dok. Wah saya kurang 1. Enggak perlu. Pokoknya minimum 1. Sekali. Oke. Yang kedua 2 kali. 2 kali. Nah. Yang ketiga 3 kali. Oke. Total 6 kali minimal. Minimal itu tuh ya. Nah untuk apa? Pertama, untuk menjaga supaya dari proses dia sedang hamil sampai saat yang melahirkan si perempuan itu sehat. Tidak sehat, dikasih vitamin, dicek berat badannya cukup apa enggak. Berat badan siapa nih dok? Si ibunya dong. Calon Ibunya ibu. kan orang hamil kan berat badan bertambah. Kalau bertambahnya terlalu cepat, nanti di belakangnya bahaya. Kalau kurang itu nanti janinnya kecil. Jadi pokoknya dijaga kesehatannya selama hamil itu. Kalau ada gejala misalnya mual-mual segala macam itu dikasih obat. Nah dia mesti jaga juga pada waktu dia mau lahiran nggak boleh anemia. Makanya dikasih zat besi. Zat besi paling sedikit 90 tablet tuh dikasih tuh selama kehamilan. Dikasih supaya pada waktu dia melahirkan nggak anemia. Kalau anemia perdarahan bisa meninggal. Nah, jadi dia dari ngecek gizinya cukup apa enggak. Jadi diukur biasanya kalau ke sana tuh ya diukur pertama berat badannya. Pertambahan berat badan kan berat badan harus bertambah kalau orang hamil kan. Nah, tambah berat badan. Terus tingginya juga pengaruh, Franky. Diukur buat apa? Tinggi si calon ibu nih dok. Iya. Karena kalau di ibunya di bawah 145, panggulnya kecil, kemungkinan nggak bisa keluar, Franky. Jadi mungkin gitu ya? harus diseksio. Oh. Panggulnya kecil. Jadi orang-orang yang punya tubuh agak mini gitu dok ya, itu udah dipikirin alternatif melahirkan dari normal gitu dok Iya. ya? Itu. Jadi tinggi badan. Terus orangnya kurang gizi apa nggak? Biasanya diukur nih lengannya. Lengannya mesti minimal 23,5 Apa tuh dok? 23,5? senti. 23,5. Karena kalau kurang dari itu berarti kurang gizi. Dia harus dikasih makan yang cukup supaya waktu melahirkan dia punya tenaga buat ngeden segala macam gitu loh. Nah, terus dilihat perkembangan janinnya kan setelah berapa lama diperiksa. Oh, janinnya nih cukup gede nggak? Kan di USG segala macam, gede apa enggak? Nah, kalau nggak gede ya mesti dikejar supaya pada lahir itu waktu lahir kondisinya beratnya normal, nggak boleh kekecilan, nggak bisa juga kegedean. Kalau kegedean ya makan yang nggak kira-kira baru dan gede nggak bisa melahirkan, nanti nggak bisa keluar. Nah, ini dideteksi apa? Tekanan darah. Karena kalau tekanan darahnya tinggi, ini nanti di belakangnya suka terjadi eklamsi itu loh yang tadi saya bilang keracunan kehamilan, bisa meninggal nantinya. Jadi pokoknya terus kalau dia ibunya diperiksa ada nggak dia kelainan, misalnya ada kanker, ada penyakit menular segala macam, karena kan janin yang keluar itu kan bisa terpengaruh sama penyakit ibu. Jadi itu dia menjaga supaya ibu selama kehamilannya oke, waktu melahirkannya nanti juga oke gitu. Nah juga diajarin kalau melahirkan bagaimana caranya. Nah di situ diajarin senam, Franky, senam hamil. Kalau hamil ngedennya gini caranya diajarin. Diajarin juga nanti kalau mau misalnya udah melahirkan, bayi itu harus disusui.
Disusuinya paling sedikit 1 tahun atau 6 bulan. Diajari cara nyusunya, gimana membersihin payudara segala macam. Jadi diajarin juga nanti kalau bayi itu dia tidurnya nggak keruanan ya ibunya, kalau bayi tidur ibu ikut tidur dan segala macam. Jadi diajari juga bagaimana cara mengasuh bayi, ngasih susu segala macam supaya setelah lahiran pun bayinya juga bisa terjaga kesehatannya gitu loh. Gini dok, kan kalau si ibu itu hamil kan nambahin berat badan tadi dokter bilang. Itu berat badannya kan bervariasi tuh dok, ada yang sampai gede banget. Nah, ada yang ada yang nggak kelihatan. Nah itu dia yang harus dijaga sama dokter supaya dokter tahu. Oh ini kecepatan nih, ibu kurangin makan lah sedikit segala macam. Kalau kurang bisa disuruh nambahin. Ada nggak sih dok range pertambahan berapa kilonya tuh? Minim sih biasanya sih mungkin sekitar 6 kiloan ya paling sedikit. Pertambahannya dok ya. Tapi kalau yang gede-gede bisa sampai 15 kilo. Ada yang temen saya bisa lebih 20 kilo dok. Bisa. Nambahnya katanya buset Nah deh. sekarang tapi penambahan berat badan tuh tidak identik dengan penambahan ukuran bayi, Franky. Ada yang hamil yang nambahnya gede tapi bayinya kecil. Sebaliknya juga ada yang nambahnya sedikit tapi bayinya gede gitu loh. Nggak tentu. Nah itu yang harus dicek sama dokter. Sebab misalnya contoh, kalau dia ini nambahnya terlalu tinggi, jangan-jangan nanti keluarnya membahayakan janin maupun ibunya. Jadi itulah yang harus dicek. Nah kalau udah dekat-dekat ke trimester ketiga, dokter meriksa juga untuk tahu jenis kelamin. Kalau ibunya mau tahu jenis kelaminnya apa, di USG kan jenis kelamin, perkembangan bayinya normal apa enggak. Terus misalnya dilihat nih organ-organnya nih, kepalanya normal enggak semua itu, jadi bisa diperiksa. Diperiksa juga posisinya. Semestinya makin dia udah makin tua, makin ke arah dekat ke persalinan, posisinya mesti benar dong, kepalanya di bawah, kaki di atas. Tapi kalau dia melintang, nah bahaya, nggak bisa keluar nanti, atau terbalik gitu loh. Itu makanya itu harus diperiksa. Jadi nggak mungkin si ibunya itu kalau nggak ANC itu dia bisa tahu, karena kalau nggak nanti ujung-ujungnya susah Franky di belakangnya. biasanya kan orang-orang USG tuh seneng cuman buat ngelihat laki perempuannya doang. Kalau sekarang ada yang namanya USG 3 dimensi Franky. 4 kali. 4 dimensi. Itu kelihatan si bayinya lagi gerak ke sana mutar, karena mutar kadang-kadang mukanya kelihatan gitu loh. Perempuan suka begitu. Tapi ada juga orang yang nggak suka periksa jenis kelamin. Kenapa tau? Ya ntar jadi ribut berdua duduk. Enggak, biasanya itu yang ada orang punya preferensi tertentu. Ada beberapa suku tuh pokoknya maunya anak laki. Dia jadi deg-degan kalau udah tahu itu anaknya perempuan, kan dia udah tahu reaksinya gimana. Ya udah mending nggak tahu deh katanya. Nah, jadi kalau pertambahan ini, nah sekarang gini dok, itu kan bayi tuh nggak ada yang lebih dari, bukan nggak ada, jarang banget di atas 5 kilo dok ya? Ada Nah, yang 6 kilo tapi ada. dia sampai melendung sampai 20 kilo. Artinya yang 15 kilo lagi apa Air. tuh dok? Air. Cairan ketuban. Oh. Tapi jangan hati-hati kalau cairan ketuban kebanyakan biasanya janinnya cacat. Jadi itu tanda-tanda itulah yang akan dikenali oleh waktu ANC itu yang dicari. Jadi itu yang si dokter tadi itu akan mengontrol pertumbuhan selama kehamilan gitu dok ya. Nah kalau kita nih dok memperhatikan pertumbuhan janin, selain dengan menggunakan USG, ada metode lain nggak sih dok? Kalau misalkan contoh zaman dulu belum ada USG tuh. Pakai lenek. Apa tuh dok? Itu. Yang kayu itu. Kan dari jantung janinnya didengerin. Kalau zamannya saya masih pakai lenek itu loh. Oh. Kita tempelin gitu jadi kayak kayu gitu ya bentuknya, kita dengerin duk kan itu kita dengar juga denyut jantung janinnya. Kayak gituan. Kalau sekarang pakai USG itu langsung kelihatan, kita bisa lebih gampang kalau sekarang sih. Jadi artinya tidak perlu terlalu khawatir, nggak ada USG, kita nggak bisa ngontrol gitu ya. Kalau sekarang sih sampai ke daerah-daerah itu ada mesin namanya Doppler. Nah, kayak USG gitu ditempel gitu, kedengeran suaranya dipakai amplifier gitu, gluduk. Jadi beda sama si ibu. Dan jantung janin itu lebih cepat biasanya. Duduk ibunya lain suaranya. Jadi kita bisa tahu dia dari denyut jantungnya janin itu, kita bisa tahu janin itu di dalam tuh seneng apa enggak. Kalau dia misalnya jantungnya lebih keras, lebih cepat atau lebih rendah, itu menunjukkan kondisi janinnya. dokter tadi ngomong Doppler.
Doppler namanya. Itu nama yang mirip di dunia komputer tuh, Dok. Itu suara yang itu iya, kan. Misalnya mobil persis. datang itu kan suaranya wow. Jadi zaman dulu sebelum ada modem internet segala macam itu kan pakai telepon, ditempelin ke Doppler, itu merubah nanti frekuensi itu yang dipakai telepon masuk ke daerah sana pakai Doppler lawan Dopplernya lagi. Sama prinsip itulah yang dipakai buat itu. Jadi sesuatu yang tadinya nggak kedengaran itu bisa kedengaran. Itu pakai sistem itu. Oh. Makanya sama itu namanya istilah sama. Sama bukannya, banget ya emang. Doppler ya. Baru ingat saya, Dok, ada barang gituan sebelum terjadi, ada sekarang tuh pakai modem segala macam. Nah, oke, jadi si bidan sekalipun itu punya keterampilan seperti itu, Dok ya. Iya. Kalau seorang, mohon maaf ya, artinya di daerah-daerah tertentu yang mungkin belum ada bidan, tapi ada namanya paraji kan, Dok. Dukun beranak. Dukun beranak kira-kira kemampuannya bisa nggak mendekati seorang bidan? Bisa. Dukun beranak, dukun paraji di daerah itu sudah di training lagi. Oke. Dukun Jadi paraji di training sama bidan dan dia punya kemampuan yang ya pokoknya dia bisa deteksi ini gawat, ini nggak gawat gitu loh. oh, jadi artinya kalau seorang dokter punya itunya lebih luas nih, Dok, Iya. skopnya. Kalau seorang perawat mungkin lebih sempit, dan dukun beranak tadi istilahnya sampai level-level yang membatasi cuman. Jadi di sini mereka semua tuh ya untuk setiap level itu ada batasan. Kalau gini ini termasuk yang bermasalah, harus dikirim ke bidan. Yang ini bidan bilang harus kirim ke dokter gitu loh. Pasti jadi ada kategorinya, dia yang penting dia bisa mengenali ini gawat, harus ditangani oleh orang yang lebih pintar gitu. Ada satu ini, Dok. Ada satu omongan orang-orang. Katanya kalau lagi hamil jangan banyak minum es. Nanti anaknya gede. Atau kehamilannya kandungannya besar. Masuk akal nggak sih, Dok? Masuk akal. Sebenarnya kan yang isinya cairan ketuban segala macam kan berasal dari masukan. Kalau kita masuk lebih banyak kan berat badan bertambah, otomatis semuanya juga nambah. Jadi kalau yang ini memang. Tapi belum tentu bayinya yang gede ya, berat badannya yang nambah jelas. Jadi berat badan si ibunya aja ya. Itu yang tadi. Yang kedua nih, Dok. Saya juga belum pernah sih ketemu dokter dokter kandungan yang ngomong nggak boleh ketok-ketok. Biasanya keluarga yang ngomong. Kalau lagi hamil istrinya, suaminya nggak boleh ketok-ketok. Nanti Itu anaknya cacat. mitos. Itu mitos. Kalau lagi hamil nggak boleh mancing, nanti sumbing, mitos. Ya, jadi. Mitos, Franky itu. Nah, sebaiknya mitos itu diikutin bang nggak nih, Dok? Nggak usah. Nggak ada hubungannya B itu, Franky benar-benar tidak berhubungan. Jadi mitos-mitos ini kan jujur aja nih, Dok, antara orang yang nggak bisa dibuktikan, tapi itu masih tetap dikerjain mitos itu, Ada Dok. yang bagus Franky. Apa? Kalau lagi hamil seneng sama aktor yang ganteng, nanti anaknya ganteng gitu ikutan. Nah, kebalikannya juga, Dok. Kalau si ibu itu, calon ibu itu sebel banget sama orang yang disebelin, anaknya katanya mirip nanti yang sama yang disebelin. Terus ada lagi itu semua tuh nggak itu mitos, nggak ada Mitos buktinya. ya, jadi. Termasuk dari perut nih katanya kalau hamil. Oh kalau perutnya muncung ke depan, muncung jauh itu laki-laki. Kalau dia ke belakang ke samping itu perempuan. Ada yang Iya. naiknya ke atas atau ke bawah, banyak. Nggak kita nggak tahu. Ya, jadi mitos itu artinya nggak mutlak harus diikutin karena itu bukan ilmiah lah, Dok ya. Oke. Nah sekarang tadi Dokter Jaya si ibu tadi minimum 6 kali deh periksa ya, Dok ya. Nah terus kemudian kalau misalkan mendekati kehamilan lahiran tuh, Dok, dia kan harus lebih sering periksa. Kenapa mesti seperti itu, Dok? Karena udah makin mendekati kondisi ini, kan sebenarnya perempuan tuh yang paling gawat tuh adalah pada waktu melahirkan. Kan kalau perempuan bilang kalau melahirkan tuh sama dengan dia itu bertarung dengan nyawa. Kalau meleset bisa meninggal ibunya, bisa juga anaknya meninggal. Jadi itu adalah kondisi gawat di situ. Nah itu harus dipersiapkan lebih hati-hati. Posisi janinnya itu masih bisa muter-muter, sehingga makin mendekati ke itu dia mesti jamin posisinya bagus.
janinnya tidak terlalu kecil, sebaliknya tidak terlalu gede, ya dong. Kalau terlalu gede kan mungkin nggak bisa keluar, mungkin harus diseksio. Kalau terlalu kecil mungkin nanti bayinya nggak bisa tahan hidup. Pokoknya ada banyak hal tuh yang harus dipersiapkan di situ. Dan ibunya harus diyakinkan pada waktu itu dia bisa melewati itu dengan aman gitu loh. Kecil besarnya itu hitungannya gimana tuh dok? Ada nggak? Kalau dokter patokannya? ada. Kalau dokter tuh pada waktu orang hamil, dokter tuh megang perut gini-gini kan ke raba janinnya. Kita tuh Perutnya dok yang dipegang ya? kita latihan pengen tebak-tebakan. Kayak gini 2.500 nih. Ya, begitu lahir kita timbang bener apa enggak. Nah, kalau orang udah makin jago tuh ya sejak koas itu kita belajar itu. Dipakai taruhan nggak dok? Terserah. Boleh. Tapi kalau orang yang udah jauh gini-gini dia biasanya tepat gitu loh. Oh. Jadi dengan raba gini kita bisa tahu berapa. Itu sama juga kayak saya waktu dulu bisnis dok. Kan kirim-kirim barang dari luar negeri gitu ya. Itu seringkali kan kita mau lewat jasa kiriman kurir gitu ya. Itu kan ditimbang barang. Kalau yang jago dok, dia nggak perlu pakai timbangan. Begini aja ketahuan 2 kilo. Jadi dokter kandungan juga bisa seperti itu ternyata ya. Cuman raba-raba doang 2 kilo gitu ya. Enggak, nanti pas mau melahirkan juga kan dokter periksa nih, langsungnya periksa manual. Dipegang ini, udah kebukanya berapa senti, di sininya ada sentiannya Frank masuk. Oh, udah buka 2 senti. Kalau buka 10 senti udah mau keluar gitu. Dia begini-begini dia udah tahu berapa sentinya. Jadi ya itu makanya makin ke sana makin harus sering supaya apa? Supaya proses kelahiran itu terjadi dengan aman. Aman buat ibunya, aman buat janinnya, dan tidak ada komplikasi setelah itu. Nah, ini ada satu lagi nih dok. Ini mitos atau bukan mitos? Seorang ibu hamil dianjurin banyak jalan kaki. Katanya supaya gampang melahirkan kalau dia banyak jalan. Mungkin iya, itu karena begini, yang namanya orang melahirkan itu kan perlu energi yang banyak. Kalau dia udah terlatih seperti itu, dia punya kekuatan ototnya jadi lebih bagus, Frankie. Tapi itu bisa sebenarnya bukan soal jalan ya, tetapi yang paling penting sebenarnya dia diajarin caranya ngeden. Karena gini kan, kalau perempuan mau melahirkan tuh mules, hilang mules, orang dia mesti ngikutin tuh ngedennya tuh pada saat mules. Supaya pada waktu ininya lagi kejang mau dorong gitu, dia bantu ngedorong, dan dia harus punya tenaga yang kuat. Makanya perempuan itu harus cukup tidur, cukup istirahat. Pada waktu mau melahirkan tuh dia mesti punya tenaga yang full. Ada yang ngomong bahwa jalan kaki katanya supaya si bayinya yang di dalam tuh nggak sungsang katanya dok. Sebenarnya bukan jalan kaki, yang lebih ini ada beberapa orang yang nganjurin Senam. bukan ngepel. Ngepel, nungging begitu, itu membuat kepala di bawah, Frank. Termasuk sembayang. Ngepel zaman dulu nih dok ya? Iya. Kalau ngepel sekarang kan pakai mop, pakai itu Enggak. aja udah. Nggak nungging, Frank. Termasuk orang sujud itu ya, kalau Sholat. sembayang itu. Ya sholat, itu bagus berposisi supaya posisi lebih. Tapi nanti sebenarnya kalau dia ANC yang normal, artinya dia setiap minggu sekali di terakhir itu, dokter itu bisa mengubah posisi supaya jadi posisinya kembali ke normal gitu loh. Nggak sungsang atau apa. Kalau sungsang susah keluar, apalagi kalau terbalik ya, kaki duluan itu susah. Kenapa? Karena bayi itu kepalanya lebih gede daripada bagian lain. Jadi kalau kepala udah keluar, semuanya bisa keluar. Oh, kayak kucing dok. Kepala lebih gede dari yang lain. Kalau jadi kepala dulu keluar, yang lainnya gampang keluar, Frank. Kucing kalau dia lewatin satu celah kayak gini dok, kalau kepalanya masuk, badannya masuk. Beda sama anjing dok. Anjing kalau kepalanya masuk kejepit. Itu yang terjadi sama Miko. Tahu-tahu suaranya dia koing. Saya pikir kenapa nih si Miko kejepit dia. Jadi bayi itu seperti itu kondisinya dok ya. Kepala itu adalah diameter terbesar berarti dok ya, dari seluruh badan. Makanya sekarang gini, makanya perkembangan otak itu pada waktu lahir itu udah 95%. Oh iya, pantesan dok, soalnya anak-anak kecil kelihatannya kalau dari itu kenapa kepalanya gede banget ya? Ya memang itu seperti itu. Jadi perkembangan otak itu udah hampir maksimal.
Udah 95%. Nah, sampai 5 tahun itu baru 100%. Kalau yang lain enggak, masih kecil-kecil. Nah, ini ada satu lagi nih dok, pertanyaan saya nih dok. Mitos atau bukan? Si Isya waktu hamilin anak-anak senang makan seafood. Katanya, kebetulan emang saya juga suka sih seafood. Katanya tuh bagus dok. Ya, seafood karena proteinnya banget bagus, Franky. Jadi ibu itu memang harus ngainin makan protein banyak, karena kenapa? Protein itu adalah untuk pembentukan organ-organ. Oke. Jadi harus banyak proteinnya gitu dok ya. Daging boleh, seafood boleh. Dan ada juga yang sebenarnya kagak boleh, Franky. Makan yang banyak karbohidrat itu bisa bikin bayinya gede. Itu yang kamu bilang berat badannya tuh lebih dari 5 kilo, 4 kilo. Nah itu biasanya itu karena kencing manis atau dia banyak makan karbohidrat. Tapi sebaliknya ngerokok bikin bayi jadi kecil. Jadi orang nggak boleh ngerokok kalau lagi hamil. Oh, jadi abis makan karbohidrat kita ngerokok. Ada penyeimbang. Tapi bayinya gede kecil. Nggak, saya tuh termasuk yang katanya, saya sendiri kan nggak tahu, yang dilahirkan dengan bobot cukup besar, 4,5 kilo katanya dok, katanya. Ya. Dan itu nyiksa orang tua berarti dok ya? Iya. Aduh. Jadi lebih susah. Jadi makanya sekarang gini, kalau laki-laki biasanya kalau supaya lebih sayang istri, waktu istrinya melahirkan dia mestinya nemenin Franky. Itu kan suami siaga. Iya. Nemenin, kenapa? Dari situ dia lihat betapa tuh perempuan tuh susahnya itu melahirkan. Jadi makanya kalau misalnya dalam rumah tangga itu anak-anak lebih sayang sama ibu, ya masuk di akal, karena ibu lah yang harus berjuang mati-matian untuk melahirkan anak. Kalau bapak kan nggak cuma nitip doang kan. Dokter? Kecuali ada kecualinya. Kecuali apa? Kuda laut. Ya kuda laut. Dokter nemenin istri dokter waktu lahir? Oh nemenin lah. Baik banget dokter Jaya ya. Oh, nemenin saya. Saya mau nemenin nggak bisa. Masuk ke dalam juga? Ke dalam. Wah. Sampai tangan saya digigit dia kejaga tangan saya digigit. Kalau saya sampai ke dalam dok, bahaya ya dok. Pingsan. Ada 2 pasiennya. Mendingan saya jujur aja, saya tuh kadang-kadang suka nyesel juga. Kelahiran yang pertama itu ada kegiatan di tempat yang nggak bisa saya tinggalin, harus di luar. Yang kedua saya lupa kenapa, ketiduran atau apa ya, karena malam-malam. Enggak, kalau saya emang saya tungguin itu Franky, ya udah mulai sedikit-sedikit tuh udah ditungguin, nggak kemana-mana. Ya untunglah saya semua kegiatan disingkirkan. Untunglah saya kegiatannya bukan dokter. Kalau dokter kan nggak. Tapi sekarang ada beberapa orang yang nggak mau begitu, itu proses melahirkannya direkam Franky. Direkam supaya nanti kapan-kapan dia bisa lihat gitu loh. Kata dokter nggak boleh direkam. Enggak, kalau menurut saya sih kagak boleh. Kalau menurut saya nggak elok lah melihat begituan. Iya. Sama aja orang operasi dilihat, kecuali kalau dia dokter, dia mau belajar teknik operasinya. Kalau yang kayak gituan ya enggak lah. Dokter Jaya waktu istrinya melahirkan anak ditanya nggak sama dokter kandungannya tuh, kalau ada yang hal jelek yang diselamatin mana dulu, siapa? Nggak ditanya. Serius dok, nggak ditanya? Enggak lah. Kok tuh dokter tega nanya sama saya ya? Saya ditanya. Ya saya bilang istri saya. Ya kan, soalnya gimana? Kita nggak tahu. Jawabannya spontan itu aja. Biasanya nggak tahu biasanya apa nggak, tapi saya ditanya 2 kalinya tuh. Nah oke, jadi si anak ini dok itu harus urutannya jelas, mulai dari periksa dia, mulai dari berhenti mens ya dok ya, sampai ke melahirkan. Nah setelah melahirkan pun itu tuh masih harus diawasi, karena ada masa-masa setelah itu kadang-kadang tuh ada kejadian tuh selama beberapa waktu. Makanya biasanya setelah melahirkan perempuan masih tetap dirawat sampai 5 hari kan paling sedikit kan. Nah tapi yang saya agak mikirin gini dok, tadi kan kita bilang kita periksa tuh anak tersebut, janin tersebut pertumbuhannya normal apa enggak, karena kita harapkan kan normal semua dok ya. Kalau terjadi suatu hal yang dalam tanda kutip kehamilan yang tidak normal, itu
masih bisa dibelok-belokin jadi normal atau gimana tuh dok? Enggak, tergantung periksanya? kelainannya sejauh mana. Oh. Kadang-kadang sekarang gini, itu ada yang namanya pemeriksaan pada waktu waktu hamil. Hamil sejak pertama itu aja juga bisa diperiksa tuh cairan amnionnya, cairan ketubannya diperiksa. Sejak pertama? Iya. Pertama tuh artinya minggu yang tadi? Iya, jadi setelah ketahuan di hamil, itu diperiksa, itu kalau misalnya dia Down syndrome misalnya atau mongoloid itu ketahuan. Sehingga pada waktu itulah kemudian dokternya akan nanya, wah nih Bu, ini anaknya kira-kira kayak begini nih, cacat nggak bisa diperbaiki nih, mau dilanjutkan apa enggak? Diambil sampelnya dari mana tuh dok? Cairan ketuban. Cairan ketuban? Pakai USG, ditusuk, ambil cairannya, diperiksa, dan itu segala macam kelainan apapun pada bayi itu bisa ketahuan itu dengan pemeriksaan DNA dan lain-lain, kromosom dan segala macam. Sehingga dia kadang-kadang dokter tahu. Nah buat beberapa orang mereka mau tahu karena misalnya contoh ya, di keluarganya ada yang Down syndrome, dia takut anaknya seperti itu, diperiksa dulu. Tapi itu ya jadi kontroversial juga, karena kalau misalnya dia tahu itu dia cacat misalnya bayinya, dia harus mutusin lanjut apa enggak. Kalau enggak ya diaborsi. Enggak, itu tadi dokter bilang ditusuk, bolong dong. Enggak, tusuk jarum. Oh, Jarum kamu akupunktur aja ditusuk kan sama aja. otak saya udah mikir jarumnya gede gitu dok, bolong ntar. Enggak, jarum kecil, diambil cairannya periksa. Tapi itu buat berapa orang gue nggak mau tahu lah. Tapi paling sedikit kalau USG pun bisa kelihatan, oh jadinya ternyata kakinya tidak terbentuk misalnya nggak ada kepalanya. Atau diperiksa, oh ternyata janinnya tuh nggak punya kepala. Hah? Di sini sepotong ini. Batang kepala. Iya, jadi yang di atasnya nggak ada. Kelihatan tuh dok ya. Kelihatan. Jadi janinnya misalnya tangannya tidak berkembang, kelihatan karena itu kan semuanya kelihatan di USG. Nah jadi diagnosis seperti itu, kadang-kadang kelainan kromosom, kelainan genetik itu ketahuan pada berapa. Nah itu jadi kontroversial juga, daripada gua tahu begitu, mending gua nggak usah tahu lah, nanti keluarnya gimana gitu loh. Itu soal kalau misalnya dia tahu dan kemudian gitu kan dia stres juga, anak gue cacat, gua mau aborsi, gua kesian, dilanjutin gini-gini kan, itu bikin ibunya malah stres selama sekian bulan kan. Jadi balik ke pertanyaan saya adalah, kita mau balikin ke kondisi normal tergantung daripada kelainannya tersebut. Kalau kelainannya misalnya kayak tadi cuman kurang besar atau kelebihan besar, ya itu kan bisa diatur, itu bisa diatur dok, ya. Kan maksudnya. Tapi kalau udah genetik, masalah cacat, oh ya itu itu nggak bisa diapa-apain. Itu dia punya penyembuhannya pakai doa aja ya, lah dok. Tapi paling kurang kan kayak gitu kan si ibunya bisa artinya siap-siap mental gitu loh. Tapi saya lebih setuju yang tadi dokter dia bilang, cuekin aja lah, nggak usah dipusingin yang kayak gitu. Enggak, dok, tapi orang banyak yang nggak tahu. Sama aja kayak kamu mau MCU itu medical check up, MCU. Saya jarang dok yang. Iya, makanya karena kenapa banyak orang nggak mau lakukan itu, karena kalau gua diperiksa gua tahu penyakitnya. Iya, ntar jadi nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, celaka. Ya itu kan tergantung. Tapi kalau menurut saya itu tidak bijaksana. Mendingan kita tahu dan kita bisa antisipasi gitu loh. Saya MCU-nya diwakilin sama Miko Mola aja dok. Kemarin dia udah tuh. Sehat itu anjing berdua. Oke, jadi dan sekarang itu yang tadi dokter bilang, sekarang justru banyak dok ya orang ngecek itu ya. Oh banyak, itu namanya antenatal diagnostik antenatal. Pemeriksaan kromosom nanti dia bakalan kelainan ini dia udah tahu duluan tuh, ratusan penyakit dan bisa itu nggak bisa kita betulin tuh ya kalau udah kayak gitu ya. Ya kalau ada yang nggak bisa dibetulin, ada yang masih bisa dibetulin, terserah, tergantung penyakitnya apaan, banyak penyakitnya. Tapi maksudnya pun cukup berani nggak untuk mendiagnosis itu, sebab kadang-kadang misalnya contoh kalau dia orang yang agamanya Katolik, Vatikan itu melarang sama sekali aborsi atas alasan apapun. Walaupun misalnya bayinya itu nggak punya kepala, misalnya nggak punya ini anencefali namanya, nggak punya kepala itu, kayak gituan, dia bilang nggak bisa. Itu kan tergantung suka Tuhan. Kalau Tuhan mau dia. Itu yang tadi saya bilang, paling penyembuhannya pakai doa aja dok. Iya. Kita doain supaya nanti pas waktu hari haknya melahirkan dengan normal. Iya. Itu tergantung kan saya bilang. Tapi itu ada fasilitasnya untuk periksa itu. Nah, kalau tadi dokter Jaya bilang seorang ibu yang hamil dikasih berapa pil untuk mencegah anemia apa dok? Zat besi. Zat besi. Itu selama 90 tablet paling sedikit. 90 tablet. Tablet jadi dimakan gitu.
Terus kalau saya dulu ya waktu istri saya bukan cuma itu. Pada waktu dia di awal-awal itu di dalam kehamilan tuh saya kasih itu juga kasih tablet Flor. Flor. Itu pada saat masih berapa bulan gitu ya. Itu pembentukan bakal gigi. Dikasih Flor, Vinaflor namanya itu tabletnya. Flor 1 mg dikasih selama sebulan tiap hari. Bukan kalsium ya dok ya? Bukan, Flor. Flor ya? Flor itu supaya dia nggak gampang bolong giginya. Waktu mau begitu lahiran dikasih lagi sebulan lagi. Jadi itu dikasih begitu dan itu efeknya adalah bayinya itu tidak giginya nggak bolong-bolong Franky. Nah itu terus jadi pokoknya itu yang vitamin-vitamin tuh biasa dikasih multivitamin. Yang paling penting adalah zat besi. Karena gini, kalau zat besi itu paling penting karena kenapa? Indonesia tuh banyak ibu-ibu yang anemia. Kenapa? Kenapa ibu-ibu banyak yang anemia? Karena tiap bulan dia keluarin. Ya, dia tiap bulan dia perdarahan. Kadang-kadang itu kan bisa seminggu, 5 hari. Nah jadi perempuan kebanyakan HB-nya lebih rendah dari laki-laki. Nah kalau dia HB-nya rendah pada waktu dia melahirkan, dia kan keluar tenaga banyak tuh. Kalau dia HB-nya kurang, bisa perdarahan. Setelah melahirkan, pada saat melahirkan atau setelah melahirkan bisa perdarahan. Dan itu bisa bikin meninggal ibunya. Salah satu kan saya bilang tadi, penyebab kematian ibu adalah karena perdarahan, karena aborsi, infeksi dan lain-lain. Yang ketiga tuh karena eklamsi. Nah dok, ini bener nggak sih dok? Katanya resiko buat kehamilan itu kalau tekanan darahnya tinggi. Itu dia, itu yang namanya eklamsi, Frank. Oh, eklamsi. Oh. Nah itu nanti kita bicara itu. Itu PR dok ya? Iya, karena itu salah satu penyebab 3 kematian terbanyak di Indonesia itu. Nah, sekarang saya mau nanya masalah umur dok. Kan zaman dulu wanita perempuan menikah saat muda sekali. Bahkan Borte itu sama Temujin atau Genghis Khan itu masih pada umur 9 tahun atau 11 tahun. Ya, tapi jangan salah, dia dikawinin gitu tapi dia nggak melakukan hubungan loh, Frank. Iya. Ketemu itunya setelah rada dewasa. Nah, si Borte dilihat sama si Temujin itu cuman dipilih bukan dilihat muka dok ya, dilihat daripada betisnya. Dokter nonton kan filmnya dok ya? Si Borte dilihat, kenapa kamu lihat saya betisnya? Kalau perempuan yang betisnya kuat, katanya pasti jadi perempuan hebat katanya. Nah, tapi saya suka tuh film itu. Nah, Genghis Khan. Sekarang dok, kenapa katanya kalau perempuan itu ada di bawah usia tertentu, resiko kematian saat melahirkannya tinggi. Ya. Betul, jadi ya, begini, atau di atas umur tertentu gitu. Di atas umur tertentu dan di bawah umur tertentu. Kalau yang di bawah itu biasanya tuh dia kalau itu batasan itu katanya sih sekitar 16 tahun. Ada yang bilang 18 tahun, tapi paling sedikit di atas 15 tahun. Karena di bawah itu rahimnya belum berkembang. Jadi resiko kematian ibu itu tinggi. Tapi sebaliknya kalau di atas 35 atau di atas 40, 35 atau 40, ada yang ngomong 35 ada yang 40, itu juga resikonya lebih tinggi. Resiko komplikasinya lebih tinggi. Jadi memang kalau perempuan yang terbaik adalah antara 20 sampai 30. Itu adalah golden period dia melahirkan di situ. Karena kondisi rahimnya sudah cukup sempurna. Sel telurnya juga bagus. Jadi segala macam masih oke gitu. Goldennya satu lagi biasanya dok, kalau orang Cina dok. Apaan? Pilisio. Wah, itu di luar medis. Katanya orang pengen nanti kalau Sio ini aja dilahirkan, jadi di planning tuh hamilnya dari tahun kapan sampai tahun kapan. Bukan itu, kalau sekarang sih bukan itu, Franky. Hari lahirnya pun dicocokin. Dia kalau lahirnya ini bintangnya ini nggak cocok sama ibunya gini-gini. Jadi melahirkannya pun ditentukan tanggalnya supaya cocok sama kedua orang tuanya. Hari lahir sama dicocokin sama itu belanja online dok. 0202 gitu kan. Oke dok, jadi ini masalah kepentingan kita ngurusin perempuan yang hamil itu cukup harus dapat perhatian dok ya. Iya. Jadi walaupun kondisi apapun harus bilang nggak ada uang, nggak ada urusan karena nama puskesmas ada di mana-mana. Yang nama ANC itu bisa gratis karena kan sekarang kan ada BPJS. Gratis apa enggak tuh? Gratis. Termasuk pemberian makanan itu adalah
prioritas, Frankie. Karena kalau kita bisa jaga ibu bisa menyelesaikan persalinan, kemudian dia dididik juga bagaimana cara membesarkan anak, ya paling sedikit kan diajarin juga caranya. Nah itu akan membuat tuh stunting berkurang sehingga anak-anak itu bisa tumbuh kembang dengan baik gitu. Jadi itu makanya dulu keberhasilan waktu zaman Orde Baru itu adalah mereka bikin posyandu. Ya BKKBN itu dok. Sekarang itu yang sudah tidak terlalu seperti zaman dulu. Dulu posyandunya luar biasa, anak kecil dikasih tambahan makanan kesehatan apa terus timbang bayinya segala macam. Timbang bayi pakai apa dok? Timbangan itu timbangan daging. Cacin. Iya. Enggak pakai begitu, tapi oke. Jadi itu swadaya masyarakat, benar-benar itu kan masyarakat bukan. Anak-anak sekarang tuh perlu dikasih sedikit cerita. Zaman dulu nimbang bayi tuh nggak pakai yang model kayak sekarang ditaruh di situ dok ya. Iya. Dia pakai sarung, sarungnya digantungin. Emang begitu. Diukur berapa kilo. Enggak, tapi itu hebat tuh. Itu swadaya masyarakat kan, itu ibu-ibu sendiri kan yang saling membantu gitu. Kemudian ada pemberian makanan tambahan segala macam. Itu tuh bagus, Frankie. Kalau menurut saya. Dok, kalau tadi dokter bilang kan makanan nih dok. Makanan itu kan yang dianjurin sama dokter Jaya adalah yang banyak proteinnya. Kalau kita dalam tanda kutip, mohon maaf, ini kita ke ekonominya agak kurang. Kalau dikasih makan kacang hijau gitu dok, bagus nggak sih? Oh bagus, kacang hijau proteinnya tinggi, Frankie. Oh berarti bener nih orang-orang nih dok ya? Iya, kacang hijau, susu apa gitu loh. Jadi nggak usah khawatir, nggak perlu nanti gara-gara saya ngomong seafood terus kemudian orang memaksakan. Tahu tempe, kalau di daerah mah tahu tempe juga proteinnya bagus, Frankie. Oh jadi kacang hijau aja udah cukup lah dok ya? Kalau kacang hijau nggak cukup juga makan toge. Toge protein nggak sih? Ada sih proteinnya, seratnya banyak tapi. Banyak seratnya dok. Oke, jadi dokter Jaya, ini masalah perempuan yang hamil ini kan ya harus mendapat perhatian dok ya, dari baik pemerintah maupun kita sebagai laki-laki ya. Jangan sampai mereka kemudian istilahnya sendiri gitu ya dalam menghadapi kehamilan. Ada yang lain dok buat ya perempuan-perempuan hamil ini? Ya cukup lah. Ada satu lagi. Itu kalau yang hamil itu selain gitu tuh kan mereka diperiksa ada nggak penyakit-penyakit yang bisa mempersulit di belakang. Misalnya kalau dia penyakit biasa yang diperiksa itu penyakit menular seksual. Kalau ada kan bayinya harus dijaga supaya nggak ketularan. Orang HIV misalnya itu harus diperiksa. Sipilis juga itu kemungkinan bayinya cacat dan lain-lain. Jadi ada beberapa penyakit yang harus diperiksa. Satunya lagi, ada kemungkinan bahwa pada waktu proses itu terjadi tetanus. Itu dikasih juga vaksinasi tetanus. Artinya, jadi dijaga benar-benar sampai ke ujung gitu. Nah itu hanya bisa dilakukan kalau di ANC dengan benar gitu loh. Termasuk istilahnya nggak boleh makan obat sembarangan dok ya? Ya, karena ada beberapa obat yang bisa masuk ke janin, mengganggu pertumbuhan. Tapi ada juga yang enggak gitu loh. Jadi kalau mau misalnya batuk pilek, ya nggak bisa sembarangan obat. Antibiotik ada yang nggak boleh. Obat ini ada yang nggak boleh, yang mana yang boleh gitu. Jadi itu yang dikasih sama dokter. Kalau saya punya saran satu buat yang perempuan yang hamil dok, kesempatan buat manja-manja sama suami, karena biasanya kalau perempuan lagi hamil disayang banget sama suami dok. Minta apa dibeliin dok? Ya kalau suami yang benar. Ya kan saya ngomongin suami yang benar dok, jangan suami yang nggak benar dok. Kalau suami yang nggak benar mah nggak usah diikutin dah. Oke dokter Jaya, jadi itu aja kali dok ya. Kalau gitu abis kita ngasih piaraan kita makan, dokter Jaya tadi ada mau ngomong masalah eklamsi ya. Ya. Gitu dok ya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!